Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan ceramah atau bercerita tentang niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa yaitu artinya menyengaja atau bermaksud. Jadi apabila ada seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan dengan maksud tertentu, maka itu bisa disebut dengan niat. Niat itu terletak di dalam hati kita. Jadi meskipun kita sudah melafalkan ucapan niat, tapi apa yang kita ucapkan berseberangan dengan maksud yang terbetik di dalam hati, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah maksud atau niat yang ada di dalam hati, bukan niat yang diucapkan. Teman-teman, kenapa sih niat itu sangat penting dalam mengerjakan suatu perbuatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih." Yang artinya itu sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ternyata niat itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan. Kenapa? Maksudnya adalah setiap niat itu memiliki fungsi atau pengaruh terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Contohnya, kita melakukan sholat dengan niat agar kita dilihat oleh orang lain. Maka sholat barusan yang kita kerjakan, meskipun sholat itu hal yang baik, namun Allah tidak menerima sholat kita. Karena apa? Karena itu dilihat, karena orang yang sholat itu niatnya itu untuk dilihat oleh orang lain, bukan untuk Allah, bukan niat dari dalam dirinya sendiri. Selain itu, apa yang kita peroleh dari perbuatan atau amalan yang kita lakukan juga tergantung niatnya. Misalnya, melakukan rutinitas sederhana seperti makan, minum, kuliah. Jika kita niat karena Allah, maka kita akan peroleh pahala dari rutinitas yang kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, jika kita niatnya hanya karena untuk bergaya, kuliah untuk gaya, untuk menunjukkan gengsi, itu sama aja Allah tidak akan memberinya dia pahala. Jadi dari niat itu kita berhubungan dengan ikhlas. Istilah lain dari niat karena Allah itu adalah ikhlas. Definisinya dari ikhlas itu sendiri dapat diartikan sebagai memurnikan tujuan atau maksud dari niat kita dalam beribadah hanya untuk Allah. Jadi setelah kita mengetahui tentang eratnya kaitan antara niat dan perbuatan dan pentingnya berniat dalam melakukan sesuatu perbuatan, maka pada kali ini kita bahas apa yang dimaksud niat karena Allah. Sebagai contohnya, kita membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah dan juga ridho dari manusia. Maka hal tersebut belum dikatakan ikhlas niat karena Allah. Karena apa? Karena meskipun dia mengharapkan ridho dari Allah juga, dia masih mengharapkan ridho dari manusia juga. Jadi itu belum dikatakan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang dimaksud dengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengerjakan ibadah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan ridho dari
siapapun makhluk. Jadi apabila kita melakukan ibadah semisal sholat ataupun sedekah ataupun ya yang lainnya, maka niat dan tujuan kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk ikhlas. Karena untuk ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Allah bersabda, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya lagi. Hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus dan benar. Dari ayat ini kita dapat simpulkan suatu pelajaran bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk meniatkan segala ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ada alasan logis mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa niat karena Allah. Yang pertama, yang menciptakan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tidak layak apabila ibadah yang kita lakukan itu kita tunjukkan kepada selain Allah. Bagaimana mungkin makhluk yang hanyalah ciptaan dijadikan tujuan di dalam ibadah, sementara dia juga hanyalah ciptaan Allah. Maka yang layak menjadi tujuan kita di dalam beribadah yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, yang memberikan nikmat kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, orang yang diberikan nikmat seharusnya bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat, dan ibadah itu adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.